Nah, ini kan URL yang kalian temukan pada umumnya kan. Di sini memiliki domain, port, dan path-nya. Ini domain, ini port, ini path, ya kan? Nah, ini adalah URL. Ini adalah URL. Tapi kalau hanya login, misalnya post login, inilah yang disebut URI. Tuh. Jadi ada HTTP methodnya, kemudian ada path-nya. Ini URI namanya. Nah, kalau misalnya, jadi inilah kalian desain lah misalnya untuk fungsi login gitu kan. Ini untuk fungsi login, kalian mendesain URI-nya itu adalah post dengan metode HTTP method post dengan path-nya itu login. Inilah untuk fungsi login. Gitu. Maka bagaimana untuk fungsi register misalnya? Fungsi register. Nah, kalian bikin fungsi register itu menurut kalian HTTP metodenya itu get atau post atau apa dia? Bintang. Untuk fungsi register. Ini kalian udah tahunya mengenai HTTP method. Ini seharusnya udah tahu sih karena kan udah kalian kerjakan kan di implementasi fungsi-fungsi kalian kan. Yang di URL situ kalau misalnya di Laravel ada di web.php-nya, kalau di Django ada di urls.py-nya. Jadi udah tahu lah, udah dapat gambaran bagaimana perbedaan antara HTTP methodnya. Nah, untuk fungsi register menurut kalian HTTP methodnya itu apa? Get, Kak. Get, kenapa? Kenapa, Dek? Kenapa pakai get? Karena menurutku kalau register itu kan Kak meminta data dia. Oh. Register meminta data atau gimana? Register meminta data atau gimana? Meminta data register? Menyimpan. Menyimpan. Nah, kalau pakai menyimpan, berarti di HTTP methodnya apa? Nah, berarti dia post. Karena dia menyimpan. Nah, login itu post atau apa? Atau get? Atau put? Ini ada di modul week 10 sesi kedua. Kalau nggak salah ya. Nah, ini deh. Nih. Modul week 10 sesi kedua. Ini HTTP verb-nya. Ini udah kalian pelajari kan di teori harusnya. Nah, kalau misalnya login dia pakai apa? Ada yang tahu? Padahal udah kalian ini loh,
udah kalian implementasikan. Yang di code kalian, implementasi kalian pakai post atau get untuk login. Ya, post. Coba langsung ngomong, jangan lewat chat. Aku nggak ngeliat chat nanti. Jadi pakai post atau get. Pakai post, Kak. Ya, pakai post ya. Nah, ini berarti post, urinnya login gitu kan. Nah, kalau register dia pakai apa? Apa path-nya kita bikin? Cocoknya gimana? Ini sebenarnya bebas ya, ini opsional. Misalnya register gitu. Itu nggak apa-apa, kita bikin register. Nah, kalau misalnya kita mau menyimpan data, ketentuannya itu dia nggak boleh menggunakan bahasa root atau create, update, delete. Jadi untuk urinnya itu nggak bisa kita bikin post, misalnya post buku update, itu nggak boleh. Kita nggak bisa menggunakan kata update. Jadi harus kita ganti. Saya post buku, apalah yang bisa menggantikan bahasa update. Bisa misalnya apa ya, modify misalnya. Tuh. Ini pun sebenarnya nggak disarankan ya, karena masih berupa perintah. Nah, update kalau misalnya buku yang dilakukan update itu apa biasanya? Status, misalnya bisa status kan? Status apakah dia sudah dijual atau belum? Berarti bisa kita bikin buku sell gitu kan? Atau buku buy. Itu bisa merubah statusnya, atau buku borrow gitu. Pinjam gitu. Nah, ini kalian dari fungsi-fungsi kalian coba desain urinya gini. Akan seperti apa urinya? Apakah dia menggunakan post, apakah dia menggunakan get? Kemudian untuk urinya ini bukan hanya misalnya kan kalian buat fungsi apa ya? Fungsi autentikasi misalnya kan. Nggak usah deh. Misalnya fungsi OPD, ya kan? Nah, fungsi OPD kan dia memiliki create, memiliki read, memiliki update, bisa juga delete kan? Nah, di keempat inilah kalian tentukanlah urinya yang cocok untuk fungsi OPD itu. Jadi bukan hanya satu aja. Jadi bisa dia post, bisa dia get, bisa dia put, bisa dia head. Tentukanlah itu di setiap fungsi yang kalian miliki. Nah, misalnya kebetulan di sini aku SOP UI ku belum bisa aku gunakan nih. Mungkin minggu depan deh aku contohkan bagaimana cara menggunakan SOP UI ini untuk code kalian. Nah, yang Laravel belum aku sediakan code-nya, masih yang sederhana, masih yang implementasi fungsi aja. Postman-ku juga masih bermasalah. Aku nggak tahu kenapa dari tadi aku nggak bisa buka Postman. Jadi mungkin minggu depan lah aku tunjukkan bagaimana cara penggunaan Postman dan SOP UI untuk code kalian. Nah, nanti aku contohkan juga bagaimana cara membuat ininya, code-nya. Tapi sebelum itu, kalian harus tentukan juga, harus kalian cari tahu lah bagaimana code-nya. Di sini aku punyanya menggunakan Slim. RESTful API-nya itu menggunakan Slim. Nah, kalian kan pakai framework Laravel dan Django. Nah, aku di sini menggunakan Slim. Jadi di sini misalnya aku
Nah ini menampilkan save data. Oke, ini misalnya untuk menampilkan ini. Nah misalnya aku di REST API kan mau menampilkan data gitu kan, menampilkan kan ada kalian buat misalnya di code-nya itu untuk menampilkan ininya, menampilkan data, misalnya kalian ada OPD gitu kan, kalian tampilkan OPD itu yang diambil dari database ya kan. Nah di sini kalau di Slim itu untuk fungsi yang ku tampilkan ke web itu begini, jadi ada ini path-nya, kemudian ini request dan segala macamnya, lalu aku bikinkan bagaimana query untuk mengambil ke database-nya, lalu ku kembalikan kan, ini ku render dia ke halaman transaksi ruangan HTML itu kan. Ini untuk webnya. Lalu bagaimana kita gunakan untuk ke URI-nya? Nah, URI itu biasanya tampilannya berupa XML atau berupa JSON atau bisa berupa apa lagi ya? Banyak sih. Cuma yang paling umum itu XML atau JSON. Nah, di sini aku menggunakan aku tampilkannya itu berupa JSON. Cuma di sini aku belum bisa menjalankan karena ini kan aku menggunakan Slim. Nah, di sini di PC ku ini belum ku install Slimnya. Jadi nggak bisa ku jalankan dia. Kebetulan juga emang Postman sama resop UI ku juga lagi bermasalah. Nah, di sini misalnya inilah kan URI-nya. Aku menggunakan HTTP method get dengan path-nya itu API transaksi ruangan. Nah, di sini kan nggak ada bahasa root-nya kan, nggak ada bahasa create, update, read atau delete. Terus di sini untuk mengambil data dari database. Nah, kalau kalian perhatikan, yang ku buat di HTML, yang di web itu sama ininya, query-nya kan ini sama. Makanya aku selalu bilang selesaikan fungsi kalian sesegera mungkin, karena fungsi yang ada di implementasi kalian saat ini yang di web itu akan digunakan nanti di API-nya ini, di REST API-nya. Nah, ini kan aku ambil dari database, kemudian aku kembalikan. Nah, kalau misalnya dia datanya itu ada, aku akan kembalikan responnya itu, statusnya itu 200 atau oke. Gitu kan. Nah, di sini di REST API ini kalian akan membuat bagaimana code-nya untuk menjalankan fungsi itu, kemudian URI-nya, lalu ininya HTTP statusnya. Apakah dia oke atau error atau bagaimana? Nah, jika dia oke, maka respons yang ada yang kita dapat dari ininya, dari database-nya itu akan dituliskan dalam bentuk JSON. Baru dikembalikanlah responnya itu dengan status 200 ke aplikasinya, misalnya ke shop UI-nya atau ke Postman-nya. Nah, kalau misalnya dia datanya ini nggak bisa diambil, maka dia akan mengembalikan status 404 atau not found. Terus aku kasih message-nya itu transaksi ruangan tidak ditemukan. Itu juga aku tampilkan ke dalam JSON. Itu kalau menampilkan data. Nah, terus ada juga untuk menyimpan nih. Itu sama juga nih. Ini untuk menyimpan data dalam bentuk HTML yang ke webnya, ini dalam bentuk API-nya. Nah, bisa kalian lihat kan, ini kan sama nih. Sampai sini kan sama kan, bagaimana kita mengambil datanya itu. Nih, di sini aku ambil datanya, terus di sini dicek, terus disimpan kan yang ini. Nah, ini juga gitu, diambil, dicek, baru ini maksudnya diambil kayak memeriksa apakah ini kan mau ngupdate.
melakukan updating gitu, menambahkan data. Nah, kalau misalnya ada gitu kan, baru dia akan melakukan insert data. Tuh. Aku juga buat bagaimana jika dia tidak memiliki datanya. Tuh. Jadi apa yang ada kalian buat di fungsinya ini itu juga akan digunakan di JSON-nya, di API-nya. Paling kalian hanya menambahkan data-data, akan menambahkan code berupa bagaimana jika dia berhasil dilakukan API-nya itu dan bagaimana jika tidak berhasil. Itulah gambaran bagaimana code API ini nantinya. Tapi untuk submission minggu ini, kalian itu masih mendesain. Jadi desainnya itu kan tadi aku bilang misalnya fungsi OPD gitu kan. Misalnya fungsi bikin root OPD ya kan. Nah, OPD itu memiliki 4. Ada untuk create OPD, membuat OPD baru, kemudian read, mengambil data OPD yang udah disimpan di database, kemudian melakukan updating, misalnya terus melakukan delete gitu kan. Nah, kemudian kalian tentukan untuk create ini dia query-nya apa. Misalnya create itu kita bikin post OPD gitu kan. Nah, kalau dia berhasil dia akan menghasilkan HTTP status yang apa? Statusnya bagaimana? Misalnya statusnya 200 kalau dia berhasil. Nah, kalau dia nggak berhasil, statusnya apa yang dibuatnya? Misalnya statusnya itu 404 gitu. Ini sesuaikanlah dengan HTTP ininya statusnya, HTTP code-nya. Tuh. Kemudian apa lagi ya? Ini bisa kalian temukan status code-nya itu dari sini. Sesi 3. Nah, di sini kan ini kalau yang dimulai dari 1, dia status code-nya itu informasional dan segala macamnya sampai status code-nya itu yang kelima. Kalian tentukanlah ini kan ada penjelasannya. Ini masih sebagian. Yang lain kalian cari sendiri. Ini yang umum-umum. Terus kalian sesuaikanlah dengan berbagai studi kasus lah misalnya. Jadi kalau misalnya dia berhasil, apa dia status code-nya? Kalau tidak berhasil, apa dia status code-nya? Kemudian, sebentar ya.
Nah, yang di chat itu aku ada ngirim 2 link. Yang link pertama itu mengenai HTTP status, kumpulan HTTP statusnya. Kemudian yang link kedua itu panduan bagaimana cara menamakan URI yang baik dan benar ya. Nah, untuk desain URI-nya, kalian bisa membuat seperti ini di dalam dokumen misalnya. Jadi ada collection itu, kalian bikin collection-nya URI-nya itu. Kayak tadi kan OPD kan, untuk cerutnya OPD. Nah, yang mewakili seluruh cerut OPD itu apa? Bisa kita bikin /OPD gitu kan. Nah, kemudian sebentar ya. Coba kita buat di sini. Nah, di sini. Nah, yang mewakili cerut seluruh, misalnya ini general REST API untuk fungsi functional requirement cerut OPD misalnya kan. Nah, yang mewakili seluruh keempat fungsi ini, yang cerut ini apa? Dia bisa collection itu bisa kita bikin OPD. Jadi semua yang fungsi cerut ini akan diawali dengan OPD. Misalnya OPD kita bikin lah ya dulu ya. OPD create gitu kan. Atau OPD read atau OPD update atau OPD delete gitu. Jadi dia yang mewakili keseluruhan fungsi cerut si OPD ini. Inilah collection. Kemudian bisnis prosesnya itulah kan functional requirement-nya. Dia mau ngapain? Menambahkan OPD gitu. Ini berdasarkan fungsional yang udah kalian bikin sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Kemudian ini kayaknya nggak perlu sih. Tapi kalau mau kalian bikin, boleh. Jadi ini siapa yang bertanggung jawab untuk fungsi ini? Itu. Jadi biar kalian juga lebih terarah gitu pengerjaannya. Nah, misalnya untuk menambahkan buku gitu kan, dia lebih request-nya itu bagaimana menggunakan metodenya itu apa, post atau get atau apa. Terus autentikasinya itu apakah perlu seseorang itu login gitu. Misalnya kayak menambahkan OPD ini kan hanya bisa dilakukan oleh admin gitu kan. Berarti si adminnya ini harus login dulu. Berarti iya. Nah, apakah menggunakan token atau enggak? Token itu dia yang melakukan autentikasi. Jadi kayak dia penanda bahwa user siapa yang sedang login, itulah digunakan tokennya. Nah, terus yang bisa login siapa aja? Kebetulan di sini OPD hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi kalau misalnya kayak siapa apa ya proyeknya? Yang ini tugas akhir. Yang tugas akhir itu kan topik tugas akhir. Nah, kan ada banyak user gitu kan. Jadi yang bisa login, yang bisa melakukan misalnya menambahkan topik itu siapa, menambahkan kelompok itu siapa, kan bisa mahasiswa atau bisa koordinator TA gitu kan. Disinilah dibikin mahasiswa atau mahasiswa dan koordinator TA tuh. Kemudian apakah datanya itu ada atau enggak gitu. Kalau ada, apa tipenya, apa formatnya, apakah JSON atau XML. XML. Kemudian strukturnya ini jika ada misalnya kan, jika kita sudah berhasil melakukan ininya OPD-nya, nah ini strukturnya ini berdasarkan database kalian. Misalnya untuk OPD dia memiliki atribut apa aja, misalnya ada ID gitu kan, ada ID, ada nama OPD gitu kan.
kemudian ada kabupaten, terus kota. Ini berdasarkan yang ada di database kalian. Nah, ini data strukturnya, ini bikin aja contohnya apa gitu. Misalnya contohnya 1 gitu. Tapi nggak berdasarkan database kalian. Misalnya namanya apa ya? Misalnya namanya apa ya? Apa OPD yang ada? Rumah sakit. Kita jalan dulu. Misalnya rumah sakit. Nah, kabupatennya di mana? Tuh, kabupaten Medan, kota Medan. Oh, ini masih contohnya aja bagaimana nanti tampilannya jika di JSON. Nah, bagaimana kalau misalnya pakai XML, bagaimana tampilannya di XML. Kemudian, nah, yang respon ini, itu yang tadi gue bilang, kan untuk melakukan fungsi ini kan nggak selamanya dia berhasil dilakukan. Bisa aja dia gagal kan. Jika dia berhasil, bagaimana? Apa status code-nya yang ditampilkan? Ini juga buatlah penjelasannya apa. Status code ini merupakan artinya apa? 201 ini kan misalnya created gitu. Terus apakah dia memiliki data? Iya gitu kan. Terus inilah misalnya ditambahkan datanya bagaimana. Ini tampilkanlah datanya itu. Nah, kalau misalnya dia nggak berhasil bagaimana? Nah, kalau misalnya dia ada error, ini tidak berhasil itu berarti dia udah login, tapi datanya itu nggak bisa tersave. Itu. Nah, gimana kalau misalnya dia tidak berhasil login gitu? Atau bagaimanalah segala kemungkinan yang bisa terjadi jika dilakukan si fungsi menambahkan OPD misalnya. Sampai sini paham, Dek? Sampai sini paham, Dek? Halo? Oke, aku anggap paham ya. Jadi ini kalian buat itu ke seluruh fungsional kalian. Inilah desainnya. Jadi ini misalnya untuk create-nya, terus lakukan untuk read-nya, lakukan untuk update-nya, lakukan untuk delete-nya. Nah, nggak semua fungsi kan memiliki keempat ini. Ada aja kan yang hanya create sama read aja, nggak memiliki update atau delete-nya. Itu juga disesuaikanlah sama fungsi-fungsi kalian. Oke. Ini nanti, ini kalian udah adanya sama kalian yang begini dokumennya. Udah ada, Dek? Kata Bapak itu, Kak, nanti dikirim dari e-course, Kak. Oh, nanti dikirimkan. Nah, itu contohnya gitulah gambarannya, mungkin akan berbeda formatnya. Nah, sesuaikanlah dengan format yang akan dikirim itu. Itulah untuk mendesain, itulah submission kalian untuk minggu ini. Itu untuk videonya. Oke? Nah, kalau misalnya proyeknya, Dek, bagaimana, Dek? Ada yang kesulitan? Bagaimana progresnya? Udah nambahnya fungsi yang udah bisa kalian jalankan, Dek?
Halo? Halo, Dek. Kedengaran nih suaraku? Kedengarannya suaraku, Dek? Kedengaran, Kak. Jadi gimana, Dek? Udah ada nambah? Oke, gitulah. Jadi minggu ini kalian akan mendesain REST API-nya. Kemudian minggu depan kita coba untuk mengimplementasikan REST API berdasarkan desain yang telah kalian lakukan. Tapi kita utamakan dari fungsional yang udah kalian implementasikan di webnya. Oke. Makanya di update lah fungsionalnya itu. Jadi minggu depan udah mulai implementasi REST API-nya, terus 2 minggu kita implementasi untuk REST API untuk fungsional yang udah kalian kerjakan. Jadi ketika kita implementasi REST API nanti sejalanlah itu nanti kita kerjakan dengan fungsional yang belum selesai ini. Oke. Kemudian untuk week 13 ingat kita akan melakukan review. Jadi dipersiapkanlah, dikejarlah semuanya ini, Dek. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh kok ditanya ke aku, nanti kita diskusi. Untuk mengenai desain ini ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Ada yang mau ditanyakan mengenai desain ini? Untuk sekarang, Kak, karena belum mencoba, belum ada pertanyaan, Kak. Oke. Perlunya aku kirim dokumen yang tadi? Karena kemungkinan itu nggak jauh-jauh beda sih tampilannya yang perlu kalian isi. Oke. Perlu, Kak. Aku kirim lewat chat ini aja ya. Sebentar. Oke, itu udah aku kirim ya dokumennya. Bisa kalian ikutin lah
yang ada di situ tabelnya kemungkinan gak jauh beda sih dari yang itu yang perlu kalian desain. Nah, ini yang tadi aku bilang collection itu yang misalnya kayak cerut OPD atau kuesioner atau cerut untuk kelompok atau topik gitu. Terus pos itu kalau bisa ya menanganin ininya, res apinya itu satu orang aja. Jadi setiap orang menangani satu fungsional untuk yang CRUD-nya ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Dek? Ini emang enggak ada nih, Dek, pertambahan dari progres dari proyek kalian, fungsional itu? Kelompok 12 gimana? Udah jadi kami perbaharui Kak lagi template-nya Kak. Diperbarui gimana, Dek? Kemarin kan Kak kami nggak pakai template Kak.